Yo sobat-sobat Wamin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat ya Wak, amin. Oke, sebelumnya Wak Min ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wak Min yang prediksi yang mantul. Nah, nggak usah bacot lagi Wak, langsung aja Wak Min kasih prediksi Wak Min untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wak Min agar Wak Min bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Wak supaya nggak ketinggalan prediksi Wak Min selanjutnya. Ada 4 pertandingannya yang Wak Min prediksikan untuk malam ini Wak, dini hari di tanggal 30. Fenerbahce melawan Gaziantep, Den Haag melawan Almere City, Sevilla melawan Cadiz, Strasbourg melawan PSG. Nah, langsung masuk aja Wak ke Liga Turki. Fenerbahce melawan Gaziantep. Di klasemennya, Fenerbahce ini peringkat kedua dengan poin 65, sedangkan Gaziantep ini peringkat ke-15 dengan poin 42. Dilihat dari head to head dua tim di sini, 3 kali kemenangan untuk Fenerbahce dan 2 kali kemenangan untuk Gaziantep. Nah, di bulan terakhir Wak, di sini di kandangnya Gaziantep dia berhasil menang. Dengar skor tipis ya kan Wak. Tapi di sini di tahun 2020 ya selisih 2. Tapi di kandangnya Fenerbahce di sini dia bantai dengar skor 3-1 juga. Untuk 6 terakhir Fenerbahce 6 menang beruntun. Nah, sedangkan untuk 6 terakhir Gaziantep 1 menang 2 draw 3 kalah. Nah, di sini performanya Fenerbahce lagi naik-naik Wak. Nah, tengok sendiri di klasemennya kan, dia lagi posisi kedua. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain. Sudah untuk di Fenerbahce ada 2, sedangkan di Gaziantep cuma 1 dan 2 yang masih dipertanyakan. Nah, si Ojil nih. Untuk performanya Fenerbahce main di home ya 4 menang 1 draw. Nah, dalam terakhirnya Fenerbahce ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Apalagi belakangan ini performanya lagi naik-naiknya. Untuk performanya Gaziantep main di away-nya 5 kalah beruntun. Nah, lalu terakhirnya nih Gaziantep ini sebagai tamu bermain di away-nya itu ya kurang bagus Wak. Nah, dia pun bagus tuh bermain di kandangnya, ya kan? Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Fenerbahce yang por Gaziantep 1/4, 1,5, 1/3/4 sama 1. Kalau ditanya over-undernya 3/4, 2/3/4 sama 3,5. Nah, di sini purannya lumayan tinggi Wak. Tapi Wak meyakin di sini Fenerbahce sebagai tim tuan rumah nggak bakalan tumbang dan bisa selisih 2. Di sini Wak Min tuh pasang di pur di 1/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wak Min di sini pasang di under di 3,5-nya. Wak Min prediksikan di sini skornya itu bakalan 2-0 aja dimenang oleh Fenerbahce. Oke Wak, lanjut Wak ke Den Haag melawan Almere City. Di klasemennya Den Haag ini peringkat ke-5 dengan poin 64, sedangkan Almere City ini peringkat ke-13 dengan poin 41. Dilihat dari head to head dua tim. Nah, di sini 2 kali kemenangan untuk di Den Haag Wak, dan 2 kali kemenangan untuk di Almere City. Tapi ini di tahun berbeda. Di peran terakhir Wak di sini di kandangnya Almere City dia kena bantai dengan skor 3-1. Nah, sekarang ini di kandangnya Den Haag Wak. Untuk 6 terakhir Den Haag 3 menang 2 draw 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Almere City 4 menang 2 kalah. Nah, kemarin tuh performanya Almere City lagi bagus-bagusnya Wak. Ini 2 kekalahan nih ya Wak bisa tahu sendiri, melawan Eindhoven sama Breda. Sedangkan Den Haag ini sebagai tim tuan rumah dia cukup bagus Wak. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak ada bisa bermain. Untuk di Almere City ada 3, sedangkan di Den Haag cuma 1 dan 2 masing-masing yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Den Haag main di home ya 2 menang 3 draw. Nah, langsung terakhirnya nih Den Haag ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Dia tuh pun sekali kalah melawan Maastricht ya kan Wak.
dan selebihnya dia berhasil bisa menahan. Untuk performanya Almeria City main di away-nya 4 menang 1 kalah. Nah, terakhirnya nih, performanya Almeria City ini sebenarnya cukup bagus, Wak. Nah, kemarin tuh lagi naik-naiknya. Ya, gagalnya itu cuma 2 kali ya kan kemarin kan. Dan melawan di OSS dia berhasil bisa menang. Nah, kita lihat juga, Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandotnya kan handicap. Nah, puruannya kayak gini, Wak. Ini bisa terjadinya imbang, Wak. Ya kan? Ya, kalau dibilang yang diunggulkan pasti tim tuan rumah. Di sini Wak main tuh pasang di Den Haag jelek-lekannya. Untuk pasaran sekarang ya, Wak. Kalau ditanya Flandernya, Wak di sini pasang di over di 2,3/4. Di sini bisa terjadinya imbang ataupun terjadinya 3 gol. Karena di overnya di 2,3/4-nya. Nah, kalau di keluar nanti ada setengahnya. Nah, itu Wak hati-hati. Oke, Wak. Lanjut, Wak, ke Sevilla melawan Cadiz. Di klasemennya, Sevilla ini peringkat ketiga dengan poin tuh 63. Nah, samaan dengan Barcelona. Sedangkan Cadiz ini peringkat ke-17 dengan poin tuh 31. Nah, dilihat dari head to head kedua tim di sini, jelas di sini yang diunggulkan tuh Sevilla, Wak, dengan 5 kali menangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di babak terakhir di kandangnya Cadiz di sini. Ya, tahu sendiri kan kalau Sevilla tuh ya nggak suka ngebantai sama kayak di Real Madrid. Untuk 6 terakhir Sevilla 2 menang 1 draw 3 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Cadiz 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama, Wak, 2 kali kemenangan dan 1 kali berhasil imbang. Nah, kita lihat juga, Wak, sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini, Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Sevilla ada 4, sedangkan di Cadiz sama, Wak, ada 4 juga. Untuk performanya Sevilla main di home ya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, terakhirnya nih, Sevilla ini sebagai tim tuan rumah cukup bagus, Wak, performanya. Nah, ini dia sekali kalah yang terakhir melawan Real Madrid. Selebihnya dia berhasil bisa menang sebagai tim tuan rumah. Untuk performanya Cadiz main di away-nya 1 menang 2 draw 2 kalah. Dan terakhirnya nih, di sini performanya Cadiz ya acak adut, Wak. Di sini dia 4 kali kemenangan. Nah, di menit terakhir di sini dia berhasil menang melawan Barcelona. Ya, Wak tahu sendiri deh kan Barcelona itu kayak mana timnya. Nah, kita lihat juga, Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandotnya kan handicap Sevilla yang power Cadiz 1 3/4 1/4 sama setengah. Kalau ditanya Flandernya 2/4 2/2 2 sama 2/3/4. Nah, di sini ada over-undernya ada 2, Wak, ya kan. Dan untuk di setengahnya itu paling bawah. Di sini Wak yakin Sevilla itu bisa menang ya tipis-tipis ya, Wak. Bisa terjadinya 2-0 ataupun 1-0 aja. Tapi di sini Wak yakin Cadiz bisa ngegoli itu cuma 1. Berarti skor itu bisa terjadinya 2-1. Di sini Wak itu pasang di Sevilla di pour di setengahnya. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di over di 2-nya. Oke, Wak. Lanjut, Wak, ke peron terakhir Strasbourg melawan PSG. Di klasemennya PSG ini peringkat pertama dengan poin tuh udah jelas jauh beda 78. Sedangkan Strasbourg ini peringkat ke-6 dengan poin tuh 56. Dilihat dari head to head kedua tim di sini nih. Di sini yang diunggulkan tuh PSG, Wak, dengan 4 kali kemenangan. Nah, Wak bisa lihat sendiri nih PSG ini gimana bisa menangnya. Untuk 6 terakhir Strasbourg 2 menang 3 draw 1 kalah. Dan untuk 6 terakhir PSG 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, di sini performanya jelas ya untuk PSG, Wak. Nah, kita juga, Wak, sumber kita yang satu lagi. Nah, ini dia. Nah, di sini, Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Strasbourg ada 5, sedangkan di PSG juga ada nih, ada 6, Wak. Main banyak. Dan 2 yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Strasbourg main di home ya 3 menang 2 draw. Dan sementara carry-nya nih
Strasbourg ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Di sini dia sekali kalah melawan Marseille. Untuk performanya PSG main di UE-nya 2 menang 3 kalah dan sementara carry-nya nih. PSG ini sebagai tim tamu ya kadang acak-acak juga Wak performanya. Ini Wak bisa lihat sendiri performanya ya, kalahnya sama siapa aja. Selebihnya dia bisa menahan dan menang. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyarankan handicap PSG yang por Strasbourg setengah, seperempat, 3/4 sama lek-lekan. Kalau ditanya over-undernya 2/3/4, 2 setengah sama 3/4. Nah, di sini purannya setengah Wak. Ada di odds di duanya. Ya, Wak bisa lihat sendiri ya kan. Performanya di sini ya unggulan tuh jelas PSG, tapi di odds setengahnya masih kecil. Di sini Wak untuk pasang di Strasbourg di tim tuan rumahnya. Ditahan di 3/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wak pasang di over di 2 setengahnya. Di sini bisa terjadinya Strasbourg itu bisa menahan serangan dari PSG. Oke Wak. Nah Wak, itu dia tim terakhir ya Wak prediksikan. Jadi kalau sobat-sobat Wak sehati dan Wak ya kalian boleh ambil ikut Wak. Kalian pilih-pilih lah yang sehati dan Wak. Kalau enggak ya kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini main Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencit lagi campuran ataupun single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak undur diri dulu. Maaf kalau Wak ada salah kata. Kalau mau tahu info-info lainnya Wak bisa langsung ke warung Wak. Kita prediksikan bareng-bareng di warung Wak. Kalau mau tahu build atau single bet Wak ada di FB Wak Share. Nah, follow kan aja Wak. Dan terima kasih selalu support channel Wak. Salam, yang penting yakin.